min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Wa ma bikum min ni'matin, apa saja yang melekat dalam diri kita, baik kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia ataupun urusan agama, maka pada hakikatnya adalah satu nikmat. Nikmat itu apa? Para ulama menyebutkan ibaratun amma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang memberikan manfaat. Nikmat itu apa? Segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Nah, ini penting, ada kalimat yang terakhir, tidak hanya sekedar bermanfaat tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang bermanfaat tapi terkadang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka nikmat yang Allah mau, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang bisa mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti isyarat pendekatan diri kepada Allah di surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat yang ke-27, sana disebutkan bisa membaca Al-Quran itu hakikatnya adalah nikmat. Maka orang yang bisa membaca Al-Quran harus bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tema yang sudah disampaikan yaitu cara interaksi dengan Al-Quran menurut Al-Quran. Judul ini terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Hadisul Quran Anil Quran. Hadisul Quran Anil Quran. Al-Quran berbicara tentang Al-Quran, yang ditulis oleh Muhammad Ar-Rawi rahimahullahu ta'ala. Atau dalam pembahasan yang lain disebutkan Al-Quranu yatahaddatsu an nafsihi. Al-Quran berbicara tentang dirinya. Jadi Al-Quran berbicara tentang dirinya. Al-Quran itu apa? Seperti apa? Kemuliaannya seperti apa? Keutamaannya seperti apa? Kemudian yang lebih spesifik adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran menurut Al-Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran sesuai dengan arahan Al-Quran. Karena kita ini berada di lembaga yang memang mengedepankan agama, di dalamnya tentu Al-Quran, maka kita ingin coba mengambil pelajaran dan gambaran bagaimana kita memahami Al-Quran menurut Al-Quran. Arahan Al-Quran itu seperti apa, supaya apa yang kita pelajari betul-betul sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah mau, maka pastikan itu akan mendatangkan keberkahan. Baik, poin yang pertama kita tidak panjang lebar. Poin yang pertama, Al-Quran berbicara tentang dirinya bahwa Al-Quran itu adalah hudan. Hudan itu adalah petunjuk. Intinya adalah bahwa petunjuk yang datangnya dari Allah, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hudan. Namanya apa? Hudan. Setiap petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul itu namanya bisa berbeda. Tapi intinya adalah ia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau petunjuk itu turun kepada Nabi Daud, apa namanya? Kitab yang turun kepada Nabi Daud namanya? Zabur. Kalau petunjuk itu turun kepada Nabi Musa, Taurat.
Yang turun kepada Nabi Ibrahim suhuf. Yang turun kepada Nabi Isa Injil. Yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Qur'an. Jadi intinya adalah bahwa semua itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya hudan. Nanti Taurat disebut dengan hudan. Al-Qur'an juga fungsinya adalah sebagai petunjuk. Karena Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka petunjuk ini berlaku universal kepada semua manusia. Jadi ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Pertama, Al-Quran adalah hudal linnas. Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi penjelas kepada semua manusia secara umum. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga menjadi petunjuk hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu sisi Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia. Sisi yang lain Al-Quran sebagai petunjuk bagi khusus orang-orang muttaqin. Kenapa dikhususkan orang-orang muttaqin? Maka para ahli tafsir, ini disebutkan di dalam tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, bentuknya adalah tasyrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan. Sebagai bentuk pemuliaan. Kemuliaan bagi orang muttaqin karena telah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kalau sifatnya hudal linnas, maka semua orang itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau orang muttaqin yang mengikuti Al-Quran dengan baik, maka itu adalah kemuliaan, penghormatan, takriman lahum, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Jadi kalau disebutkan hudal linnas, maknanya apa? Petunjuk bagi semua manusia. Kalau Al-Quran disebutkan hudal lil muttaqin, maksudnya adalah sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan Allah kepada orang-orang muttaqin. Ini catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Kemudian orang yang mengikuti Al-Quran dengan baik, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang baik, maka dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. 4 kemuliaan. Ada 4 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan 4 kemuliaan tersebut, maka harus mengikuti, berinteraksi dengan Al-Quran sebaik-baiknya. Poin pertama, apa kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik? 1, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Kemuliaan 1 dan 2 disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Al-Baqarah surat keberapa? Kedua. Ali Imran, Al-Maidah, Al-Hujurat, An-Nas. Surat An-Nas surat keberapa? Al-Falaq,
An-Naba. Nanti kalau ada kesempatan lagi, nanti ujiannya hafalan surat. Yang bisa insya Allah dapat door prize. Siapkan dari sekarang. Nanti kalau ada lagi ya, tapi mudah-mudahan tahun depan ada kesempatan yang hafal nama-nama surat, insya Allah nanti kita siapkan hadiah yang terbaik. Baik, yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, Hawa dan iblis ya dari surga ke langit, dari langit kemudian ke bumi, urutannya seperti itu, dan kita tidak berbicara tentang itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, fa imma ya'tiyannakum minni, apabila datang kepada kalian, kapan saja datang kepada kalian, yang datang kepada kalian itu apa? Datangnya dari Allah, minni dari Allah. Jadi apabila datang kepada kalian dariku, kata Allah, berarti bukan dari mana-mana tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang kepada mereka, apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa hudan, yaitu petunjuk. Faman tabi'a hudaya. Nah, lanjutan kalimatnya itu faman tabi'a hudaya. Kalimat petunjuk diulangi sekali lagi. Pertama minni hudan, kemudian kedua hudaya. Petunjuk itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Ini suatu kemuliaan. Maka segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, itu mulia. Masjid disandarkan kepada Allah, innama ya'muru masajidallah wa annal masajida lillah. Rumah Allah, Ka'bah, disebutkan kepada Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu pasti mulia, termasuk petunjuk. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, kaidah utamanya pasti mulia. Termasuk kita anak keturunan Adam itu pada hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Jadi kita semua anak Adam, semuanya, nggak muslim, nggak apa, intinya anak Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat kemuliaan itu tertera di dalam surat ke-17. Surat 17 surat apa? Surat Al-Isra. Ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya. Kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah walaqad karramna, sungguh. Kalimatnya sungguh. Kalau kita belajar bahasa Arab, karramna itu ziyadatu tad'if, mudha'af, pakai tasdid, sehingga pemuliaan Allah berlipat ganda. Betul dan betul Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan semua anak keturunan Adam. Namanya Bani Adam. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi itu anak keturunan Adam, kecuali Darwin. Ada yang bisa jawab kenapa kecuali Darwin? Ada yang tahu? Karena dia punya teori manusia keturunan kera. Berarti bapaknya Darwin sana ya, bukan Darwin sini kalau ada kebetulan nama yang sama.
Jadi teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu keturunan kera. Maka dikecualikan Darwin karena dia keturunan kera. Dan teori itu tidak benar, salah. Karena lafadznya adalah Bani Adam, berarti semua anak keturunan Adam itu mulia, Allah muliakan. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan dalam versi ayat ini, ya, dalam ayat ini, maka Ibnul Athir dalam kitab Zadul Masir beliau menyebutkan ada 11 syarat, 11 keutamaan, 11 syarat. Kami sebutkan syarat pertama dan yang terakhir. Yang pertama adalah punya iman. Jadi sekali lagi, selagi dia punya iman, maka dia dimuliakan oleh Allah. Berarti yang enggak beriman tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan, punya iman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai husnul khatimah. Di husnul khatimahkan Allah. Karena ayatnya kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, keluarga kita, kakak adik, orang tua kita, semuanya ya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi harus punya iman. Berarti yang keluar dari keimanan, yang tidak punya iman berarti tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, yang terakhir. Bagi laki-laki, ingat, yang laki-laki ingat. Kemuliaan itu terletak ketika laki-laki punya jenggot. Nah, ini pada ngelihat temennya pada dibukain ini. Yang punya jenggot itu mulia. Kecuali yang memang nggak bisa tumbuh. Tapi ada temen itu kayak keturunan Cina. Itu dulu waktu kita ketemu sebelum tahun 2000-an, itu belum punya jenggot, hanya 1-2 lembar. Berapa tahun kemudian ketemu sudah lebat. Kok bisa lebat begitu? Pakai apa? Pakai Firdaus? Enggak katanya. Cuman berdoa saja, doa kepada Allah. Itu dahsyatnya doa. Itu dahsyatnya, jangan melupakan doa. Itu dahsyatnya doa. Saya minta doa saya kepada ya Allah berikan jenggot, saya ingin mengikuti sunnah Nabi. Ketemu jenggotnya lebat segini. Saya masih segini aja, masih istiqomah. Segini aja. Kalau teman saya udah sampai segini. Ustadz kami dulu sampai ke perutnya itu, bagian bawah. Itu kalau ngomong bergetar semua. Wah, getar semua. Jadi roh perjuangannya sangat kuat. Itu laki-laki. Jadi keutamaan laki-laki itu ada pada jenggot. Jadi yang punya jenggot jangan dicukur. Itu kemuliaannya kurang. Bagi perempuan, ingat yang perempuan, akhwat. Itu kemuliaannya kata Ibnul Athir, itu kalau rambutnya potongannya potongan poni. Nah, potongan poni itu kayak gimana? Begini. Ya akhwat yang ngerti lah. Ini nanti kalau ditanya kok pakainya kok potongan begitu, ini kemuliaan. Yeah. Jadi jangan panjang-panjang kayak genderuwo. Kalau panjang-panjang ini kayak genderuwo. Na'udzubillah min dzalik. Jadi faman tabi'a hudaya, bagi siapa saja yang mengikuti petunjukku, bukan petunjuk yang lain, tapi petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka Allah akan hilangkan rasa takut dan rasa sedih. Ini dua ya. Dua. Ketiga dan keempat. Jadi pertama apa? 1, 2 apa? Keutamaannya orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan petunjuk Allah, Allah akan hilangkan rasa takut. Yang kedua, Allah hilangkan rasa sedih. 2. Kemudian yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat di surat ke-20. Surat 20 surat apa? Surat Toha. Ayat 1, 2,
123. 123. Ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bi'ta minha jami'a ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma. Nah, kita ambil penggalan ayatnya, fa imma, kapan saja dan di mana saja datang kepadamu dariku. Dari itu maksudnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datangnya dari Allah? Hudan, petunjuk. Sama dengan di surat Al-Baqarah tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a. Famanittaba'a. Kalau di Al-Baqarah faman tabi'a, kalau di surat Thaha famanittaba'a, ittaba'a. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nah, yang ketiga, yang keempat, orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Tidak sesat dan tidak celaka. Ayo kita ulangi. Mengikuti petunjuk Allah akan mendapatkan berapa kemuliaan? 4. 1, tidak ada rasa takut. Yang kedua, tidak ada rasa sedih. 3, tidak sesat. Yang keempat, tidak celaka. Tidak celaka. Kita semua sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan ini semua. Dalam kehidupan kita ingin mendapatkan ini semua. Karena kebalikan dari ini semua adalah ada yang rasa, ada yang takut, ada yang sedih, ada yang sesat, dan ada yang celaka. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini semua? Allah hindarkan dari rasa takut, Allah hilangkan rasa sedih, tidak Allah sesatkan, tidak Allah celakakan kita. Maka bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana petunjuk Al-Quran? Mari kita mulai sesuai dengan judulnya, cara interaksi dengan Al-Quran. Tadi adalah muqaddimah. Muqaddimah harus hafal ya. Nanti kalau insya Allah Ustaz, kalau nanti ada kesempatan lagi, materi ini akan diujikan. Ini kalau tahun depan ya catatannya udah hilang jangan-jangan. Ya. Baik, kita akan mulai. Bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Inspirasinya, lihat, inspirasinya di surat ke-35. Surat 35 itu surat apa? Surat Fatir. Ya, surat Fatir. Nanti akhwat kayaknya rajin ini buka mushaf, bagus, bisa dibuka langsung, ditulis, dibuka mushafnya. Ayat yang ke-29. Surat ke-35 ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Akhwat yang melihat mushafnya, tolong digaris bawahi yatluna kitaballah. Yatluna kitab Allah, 3 kalimat ini. Karena intinya di kalimat ini, 3 kalimat ini. Bagi ikhwan yang baca, yang bawa mushafnya, garis bawahi atau ditulis yatluna 1 kitab, 2 Allah, 3
yatluna kitaballah. Nanti kita ngambil intisarinya di situ. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah. 1, 2. Wa aqamus salat, mendirikan, melaksanakan, menunaikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu kemudian mereka menginfakkan rezeki, sebagian rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan cara sirron, sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan. Nah, di dalam Al-Quran ada 5 model cara berinfak, ya, 1, 2, 3, 4, 5 model. Ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang enggak diridhoi. Nah, ketiga amalan ini, membaca ayat Allah, menunaikan salat, berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur, semua ini adalah perniagaan, perdagangan. Perdagangan ini, karena perdagangan ini langsung transaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan bonus. Bonusnya dengan huruf lan, tabur, tidak akan pernah merugi. Jadi dagang dengan Allah itu tidak akan pernah merugi. Dengan bonusnya apa? Huruf lan, harfu nasbin, nafyin, mustakbalin. Nah, itulah huruf penguat yang sifatnya peniadaan untuk selamanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan 1, orang yang membaca ayat Allah. 2, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang. Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan infak sedekah yang dikeluarkan untuknya. Baik, itu ya. Jadi ada 3 amalan, bagian daripada tijarah, perdagangan, perniagaan langsung kepada Allah, yang pelakunya tidak akan pernah rugi. Baik, bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran sesuai dengan arahan Al-Quran? Kita ambil kalimat yatsluna kitaballah. Yatsluna, dalam kalimat yatsluna kitaballah, maka cara berinteraksi dengan Al-Quran dibagi menjadi 3. Ayo, ditulis, dibagi menjadi 3. 1, ada metode. Dengan istilah dalam bahasa Arabnya adalah tilawatun. Kemudian ada program. Bahasa Arabnya diistilahkan dengan yatsluna. Tilawatun ditulis tilawatun, yatsluna tulis dengan yatsluna. Karena dari sini kita akan memahami bagaimana Al-Quran menginginkan kita untuk berinteraksi dengannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ada objeknya, al-matslu, atau kita kenal dengan kitabullah. Jadi ada tilawatun, ada apa lagi? Yatsluna, ada al-matslu atau matsluwun, yang dibaca. 1, ada metodenya. Yang kedua, ada programnya. Yang ketiga, ada yang objeknya. Jadi kalau orang mau belajar Al-Quran, apapun bentuknya, muaranya ujung-ujungnya nanti ke sini. Ujungnya pasti ke sini, nggak ada bedanya. Yang beda adalah cara saja. Cara. Baik. Pertama apa tadi? Metode.
Metode dengan bahasa Arabnya apa? Tilawah. Metode ini dibagi menjadi 3. Metodenya dibagi menjadi berapa? 3. 1. Bacaan. 1 apa? Bacaan. Yang kedua, faham. Dan yang ketiga, amal. Metode dibagi menjadi berapa? 3. 1, bacaan. Yang kedua, faham. Yang ketiga, diamalkan. Jadi kalau Al-Quran cara interaksinya ya harus pakai metode. Metodenya ya dibaca. Bagaimana metode membacanya? Surat ke-25. Surat keberapa? 25. Surat apa itu? Al-Furqan, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Bagaimana metode membacanya? Surat ke-25 Al-Furqan, ayat yang ke-32. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi membaca Al-Qur'annya, kalau kita mau interaksi dengan baik terhadap Al-Qur'an, maka petunjuk Al-Qur'an adalah bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Garis besarnya adalah bacalah sesuai dengan ilmu tajwid. Tahsinnya, tahsin, makhraj hurufnya, intinya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmunya. Kalau salah ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, berarti salah arti. Ya, salah makhrajnya, salah tahsinnya, salah pengertian juga. Contoh, ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah pada salat, surat Al-Fatihah ini termasuk rukun bacaan ya. Ketika membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu pakai tasydid apa enggak? Halo? Iyyaka itu pakai tasydid apa enggak? Iyyaka apa iyyaka? Yakin? 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 Selama ini membacanya iyyaka apa iyyaka? Di sini apa pas salat? Kalau membacanya itu adalah iyyaka pakai tasydid ditekan, maka artinya adalah hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau. Kami istiqomah. Jadi kalau bahasa tafsir itu iyyaka itu akad, mengulangi akad. Saya berjanji ya Allah akan istiqomah ya gitu. Jadi kalau iyyaka artinya apa? Hanya kepada Engkau. Tapi kalau membacanya iyyaka, gelondor gitu ya, itu artinya adalah dhau'uka, cahayamu. Nah penjelasan ini ada banyak di tafsir. Karena kita bicara Quran dengan Quran ya, jadi kita fokus di sini. Jadi kalau bacanya iyyaka, gelender saja gitu, maka artinya adalah cahaya. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, dengan iyyaka cahayamu itu sangat jauh antara langit dan sumur. Bainas sama'i wal bi'r. Itu jauhnya antara langit dan sumur, jauh banget artinya. Kenapa? Karena membacanya nggak sesuai dengan ilmu tajwid, akhirnya merubah arti. Paham ya? Maka di sini kan diajarkan tahsin, tahfidz. Alhamdulillah. Kalian semua alhamdulillah bersyukur kepada Allah
punya tempat belajar yang mengajarkan itu. Banyak di tempat-tempat sana yang belum punya kesempatan untuk belajar tajwid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Doakan guru-guru kalian, mudah-mudahan tetap sehat, bisa ngajar istiqomah. Selalu di sini ilal mamat, sampai wafat. Mudah-mudahan nggak ada yang keluar. Amin. Oh, nggak ada yang amin ya? Terlambat. Kita doakan semuanya ya, guru-guru gini istiqomah. Istiqomah di Nurul. Namanya juga Nurul Iktisam. Nurul itu apa? Cahaya. Iktisam berpegang teguh. Jadi insya Allah mereka di sini doakan ya. Habis tahajud doakan. Sebutkan namanya satu-satu. Ya Allah, Ustadz ini berikanlah kebaikan. Ya Allah, Ustadz ini percepat jodohnya. Enggak apa-apa. Boleh kan? Boleh. Rezekinya mudahkan, keluarganya disehatkan semuanya. Masya Allah. Anak-anaknya bisa ketemu. Yang terakhir bisa ketemu di surga, insya Allah. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Oke. Tapi yang paling penting jangan lupa doakan kedua orang tua. Apa doanya orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh doa orang tua malah doa mau tidur. Mana ini? Kalau ada yang sekolah kok tidur, di kelas kok tidur, itu berarti doanya bukan Rabbi zidni, tapi Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Kalau di majelis ini kok ada yang ngantuk, jangan-jangan doa masuk masjidnya Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, bukan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi bacanya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Makhrajnya juga begitu. Jangan sampai membaca iyyaka na'budu. Aslinya kan na'budu, bukan na'budu. Kalau na'budu itu abada. Abada itu berbeda dengan abada. Kalau abada berarti ibadah. Kalau abada itu selamanya. Abadal abidin, abadan. Jadi ini saling kontras. Jadi kalau ingin belajar interaksi dengan Al-Quran, perbaiki bacaannya. Yang kedua, apa tadi metodenya? Mesti faham. Mesti faham. Apa dasarnya? Surat ke-9 ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kamfatan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqqahu fid din." Nah, kalimat liyatafaqqahu fid din. Fikih itu faham. Jadi kalau kita ingin mengamalkan agama harus faham. Dasar agama itu adalah Al-Quran, maka belajar Al-Quran harus faham. Maka membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmunya akan melahirkan paham yang baik. Jadi kalau bacanya baik itu pasti pahamnya benar. Nggak boleh dibalik. Bacanya salah, maksudnya benar. Itu orang Indonesia. Ketika baca iyaka itu kan nggak ditekan. Bacanya salah tapi maksudnya benar. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketiga apa dari metode? Diamalkan. Surat Al-Jumu'ah. Surat ke-62 ya. Ayat yang kelima. 62 apa 63? 62 ya.
Ayat yang kelima, Al-Jumu'ah. Masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Orang punya ilmu banyak, enggak diamalkan, diibaratkan seperti keledai yang membawa bawaan buku-buku yang sangat banyak, tapi dia enggak paham. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita diperintahkan oleh Allah supaya Allah menjauhkan kita dari dua sifat karakter umat Yahudi dan umat Nasara. Orang Yahudi ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Orang Nasara gemar beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu. Tengah-tengahnya bainal ilmi wal amal itu adalah orang muslim. Jadi metodenya tilawahnya adalah mesti dibaca dengan baik. Bacaannya saja mendapatkan pahala 1:10. Kemudian harus paham dengan apa yang dibaca lalu diamalkan. Ini pertama metodenya, mengambil dari kalimat yatsluna. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Program ya, program. Nah, membaca, memahami, mengamalkan ini perlu ada program. Diprogram. Level 1, level 2, level 3 belajar ilmu tajwidnya, tahsinnya juga demikian, menghafalnya juga demikian, membacanya juga demikian. Maka kita sering mendapatkan di medsos itu kan, odoj one day one juz, itu bagian dari program untuk mendekatkan diri dari sisi bacaan. Nanti kemudian berangsur-angsur masuk ke berikutnya. Ya, jadi harus ada programnya. Seperti kalian di sini di sekolah diajarkan secara terprogram. Kelas 1 apa dipelajari, semester 1, semester 2, di kelas 2 semester 1, semester 2 dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya selesai semua. Itu harus terprogram. Begitu pula seseorang ketika membaca Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, itu harus ada program, terprogram. Bisa sehari 1 ayat, bisa sehari 1 lembar, ya, 1 halaman, dan seterusnya. Menghafal juga demikian. Bisa dimulai dari juz amma, kemudian naik-naik, setelah itu loncat ke atas, ke awal, atau dari awal sampai akhir. Nah, itu semua ada program. Kemudian yang ketiga itu apa? Objeknya yang dibaca, yang dipahami, yang diamalkan, yang diprogram. Apa itu? Al-Quran. 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 Jadi cara berinteraksi dengan Al-Quran disyaratkan dalam Al-Quran. Pertama tadi apa? Metodenya. Metodenya ada berapa? 3. 1, membaca sesuai dengan ilmunya. Kedua, difahami dengan baik. Ketiga, diamalkan. Kemudian yang kedua setelah metode apa? Diprogram belajarnya. Kemudian apa yang diprogram? Objeknya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Baik, karena waktunya sudah habis. Yes. Tadi ini saya mau ngasih contoh aplikasi ayatnya seperti apa, nanti efeknya seperti apa, caranya seperti ayatnya apa, caranya seperti apa, nanti efeknya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi next session ini. Baik.
asatidzah, ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para siswa dan siswi sekolah SMP Nurul I'tisam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekilas ya, itu sangat dasar, sekilas ringkasan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kami semuanya, buat kita semua, buat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Tadi Ustaz Rahmat menyampaikan kalau bisa ada pertanyaan saja. Satu saja pertanyaannya, siapa yang bisa mempresentasikan tausiah tadi? Yang meringkas, tadi saya sudah meringkaskan, silakan diringkas lagi. Nah, ringkasan-ringkasan. Ada satu, siapa? Evan apa Akhwat, Ustaz? Dua-duanya? Dua-duanya? Apa Evan aja? Evan aja? Oh, Akhwat juga, ada yang bisa Akhwat? Ya sudah, kalau nggak ada yang bisa meringkaskan lagi, memang tadi sudah ringkas, jadi susah diringkas lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, itu dari kami pribadi. Kalau ada kebaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah, wasilah kebaikan buat kita semua, buat keluarga kita semua. Kita tutup dengan doa kabar majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.